Oke, selamat datang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi penggalan ya, materi tambahan dari materi yang ketiga, yaitu tentang dasar identifikasi dan tata nama tumbuhan. Cuman ini subnya itu tentang teknik identifikasi tumbuhan. Jadi kita akan bahas khusus tentang teknik identifikasi ini. Teknik identifikasi tumbuhan ini berkaitan dengan baik statusnya itu tumbuhan yang sudah pernah diberi nama cuman kita tidak tahu namanya apa, atau tumbuhan yang baru ditemukan gitu, atau tumbuhan yang baru di Oke, kita akan mulai. Teknik identifikasi itu ada 4 cara ya. Jadi ada 4 cara teknik atau ada 4 teknik untuk identifikasi tumbuhan. Yang pertama, bertanya langsung kepada ahlinya. Jadi menanyakan identitas tumbuhan yang tidak kita kenal kepada seorang yang kita anggap ahli, dan kita perkirakan bahwa orang yang kita tanyakan itu mampu memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Jadi menanyakan langsung kepada orang yang ahli gitu. Cuman kan kalau kita misalnya berada di daerah yang mungkin tidak terdapat ahli botani di situ, ya kita mencari alternatif yang lain. Teknik yang kedua itu adalah mencocokkan dengan herbarium. Nah, mencocokkan dengan herbarium ini mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasi gitu. Nah, cara ini merupakan cara yang umum terjadi di seluruh dunia, yang berupa pengiriman spesimen tumbuhan ke herbarium atau lembaga-lembaga penelitian biologi yang tenar ya untuk diidentifikasi. Jadi kalau misalnya kita menemukan tumbuhan yang kita nggak tahu namanya, kita tanya juga pada ahlinya tidak mendapatkan jawaban yang pasti, ya kita kirim spesimen kita itu ke herbarium atau lembaga-lembaga penelitian biologi yang tenar untuk diidentifikasi. Nah, selain itu cara ini juga kerap digunakan antar ilmuwan gitu ya, untuk memperoleh kepastian mengenai identitas tumbuhan atau pengecekan silang atau mengkonfirmasi nih, benar nggak sih ini tumbuhan yang dimaksud gitu. Kemudian yang ketiga, mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi. Nah, mencocokkan dengan candra dan gambar-gambar yang ada dalam buku flora atau monografi ini, selain penguasaan ilmu hayat, pelaku identifikasi dengan cara ini juga harus pula menguasai peristilahan ya yang lazim digunakan dalam pencandaraan tumbuhan gitu. Misalnya berkaitan dengan morfologi tumbuhan, harus paham nih bentuk daunnya kayak gimana, bentuk pinggir daun, tepi daun, dan seterusnya gitu. Selain itu kadang juga diperlukan juga peralatan ya, peralatan tertentu seperti perangkat alat pengurai gitu, kaca pembesar atau bahkan mikroskop pada bagian yang ini gitu. Kemudian teknik yang keempat adalah menggunakan kunci identifikasi. Nah, menggunakan kunci identifikasi ini, kunci identifikasi itu yang dimaksud dengan kunci identifikasi itu maksudnya kayak gini. Jadi ini merupakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus ditemukan pada spesimen yang akan diidentifikasi. Nah, bila semua pertanyaan berturut-turut dalam kunci identifikasi itu ditemukan jawabannya, berarti tumbuhan yang akan diidentifikasikan itu sama dengan salah satu yang telah dibuat kuncinya itu gitu. Dan nama serta tempatnya dalam sistem klasifikasi akan diketahui setelah semua pertanyaan dalam kunci identifikasi itu dapat dijawab. Nah, ini yang akan lebih kita bahas di sini ya. Lebih spesifik kita akan bahas di slide selanjutnya bagaimana caranya. Nah, dengan herbarium herbarium contohnya kayak gini ya. Di bagian tumbuhan yang diawetkan, jadi ada buku herbariumnya, bagian tumbuh-tumbuhan atau spesimen yang diawetkan, kemudian tempat penyimpanan spesimen yang telah diawetkan. Kemudian buku flora, menggunakan buku flora itu di suatu wilayah atau kawasan tertentu, misalnya
Flora of Java edisi 1-3 yang terbit tahun 1948 oleh Baker dan Van den Brink ya. Kemudian monografi itu menguraikan flora suatu takson tertentu. Misalnya monografi of genus Baptisia. Nah, untuk keperluan identifikasi, spesimen yang kita bawa dari lapangan harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kunci identifikasi. Jadi kunci identifikasi itu analisis buatan yang berisi ciri-ciri khas suatu takson tumbuh-tumbuhan yang disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci itu dipaksa untuk memilih satu di antara dua pilihan dan akhirnya dapat ditentukan nama atau identitas takson tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya ada ini ya, kunci identifikasi itu ada dua bentuk, ada sejajar, bentuk sejajar atau paralel, dan ada bentuk bertakik. Persyaratannya itu kalau ada dua bentuk kunci identifikasi ini yang sejajar dan bertakik, itu berisi dua pernyataan yang bertentangan. Yang kedua dimulai dengan pernyataan tentang sifat atau nama organ tumbuh-tumbuhan yang sama. Yang ketiga, kita harus hindari pernyataan negatif, misalnya kata tidak atau bukan. Dan yang keempat, jumlah nomor atau pasangan pernyataan itu adalah N-1, di mana N adalah jumlah taksonnya. Kalau jumlahnya taksonnya 3, berarti jumlah nomornya itu ada 2. Contohnya kayak gini. Penyusunan identifikasi untuk 5 spesies berdasarkan pada sifat morfologi daun. Misalnya ini ya. Ada Gamelina arborea atau Gamelina, kemudian Caesalpinia, kembang merak, ada Chrysophyllum sainito, sawo duren, kemudian Artocarpus heterophyllus yaitu nangka, dan Swietenia mahoni ya. Nah, langkah pertama dari kelima spesies ini yang harus kita lakukan ya untuk melihat sifat morfologi daunnya adalah uraikan sifat morfologi daun tiap jenisnya. Kembang merak bagaimana daunnya, sawo duren bagaimana daunnya, nangka bagaimana daunnya, dan seterusnya. Kemudian buat bagannya baru ditulis. Jadi langkah pertama, uraikan sifat morfologi daun dari tiap jenis ini, ada 5 ini diuraikan jenis daunnya, morfologi daunnya. Kemudian buat bagan baru kita tulis. Caranya, rincian sifat morfologi daun. Yang pertama, daun dari arborea itu daunnya tunggal, bangun daunnya oposit. Kemudian daun Caesalpinia itu majemuk menyirip ganda 2, alternate, bangun daunnya alternate. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan dia harus paham dengan istilah-istilah, dia harus paham dengan istilah-istilah ini ya, bangun daun oposit, alternate itu kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga ada Rhizophyllum cainito, itu daunnya tunggal. Kemudian ini lebih spesifik lagi ya, alternate, disticose, bagian bawahnya berwarna coklat. Kemudian spesies yang keempat, Artocarpus, daunnya tunggal, alternate, bagian bawahnya itu hijau. Kemudian yang kelima, daun mahoni, itu majemuk menyirip ganda 1 dan
bangun daunnya itu alternate. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rincian sifat morfologi daun, langkah pertama sudah kita buat. Sekarang langkah kedua adalah membuat bagan dari hasil rincian tadi. Nah, sifat yang pertama ini ya, daun majemuk dan daun tunggal. Jadi kita buat pertanyaan yang berlawanan, daun majemuk dan daun tunggal. Daun majemuk yang menyirip ganda 1, ada juga daun majemuk yang menyirip ganda 2. Nah, yang menyirip ganda 1 ini apa? Yaitu Macrophylla tadi ya, yaitu Swietenia macrophylla atau mahoni ya. Kemudian daun majemuk menyirip ganda 2 adalah daun dari Pulcherrima ya, jadi kembang merak, Caesalpinia Pulcherrima, kembang merak. Kemudian itu daun yang memiliki daun majemuk sudah selesai. Nah, itu langkah kedua ya, membuat bagan kuncinya. Kemudian ada daun tunggal. Daun tunggal itu apa saja? Ada yang bentuknya opposite, ada yang bangunnya alternate alternate distinct. Yang opposite itu contohnya apa nih? Arborea ya. Arborea yaitu Gemenelina ya, Melina. Kemudian yang alternate itu ada 2, yang bagian bawahnya berwarna hijau dan yang bagian bawahnya itu berwarna coklat. Yang bagian bawahnya itu berwarna hijau itu adalah Artocarpus heterophyllus nangka, dan bagian yang berwarna coklat itu adalah Cainito sawoduren ya, Chrysophyllum cainito sawoduren. Jadi ini ya, kita buat langkah yang kedua ini membuat bagan kunci, konsepnya dulu baru kita buat. Selanjutnya yang kita buat adalah kunci identifikasi. Kan tadi ada 2 ya bentuknya, kunci identifikasi bentuk sejajar dan bertakik. Yang pertama yang akan kita buat adalah yang bentuknya sejajar. Yang bentuknya sejajar, yang pertama, pertanyaan pertama bagian A, komposisi daun majemuk. Nah, komposisi, kalau tumbuhan itu berdaun majemuk, maka kita langsung beralih ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya apa? Daun majemuk yang A menyirip ganda 1. Kalau dia menyirip ganda 1 berarti ini spesiesnya ini. Kalau dia menyirip ganda 2 berarti spesiesnya yang ini. Seperti bagan yang kita buat tadi ya, menyirip ganda 1, spesiesnya Macrophylla tadi. Kemudian menyirip ganda 2 Pulcherrima. Nah, komposisi daun tunggal. Kalau daun tunggal kita langsung lari ke nomor 3. Nomor 3 apa? Yaitu tata daun opposite. Tata daun opposite itu ada Arborea. Kemudian tata daun alternate atau alternate disticus itu kalau dia berada di sini dia harus lari ke nomor 4. Nomor 4 itu apa? Karena tadi ada 2 bagian ya, 2 karakter yang berbeda. Alternate atau alternate discourse ini yang membedakannya itu adalah bagian bawahnya. Yang A bagian bawahnya itu berwarna hijau, maka dia adalah Artocarpus heterophyllus. Kalau bagian bawahnya berwarna coklat, dia Cainito. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai kunci identifikasi bentuk sejajar.
Selanjutnya, kunci identifikasi bentuk bertakik. Yang pertama, pertanyaan pertama 1A, komposisi dan majemuk. Kita langsung beralih ke nomor 2, yaitu 2A, menyirip ganda 1. Berarti dia spesiesnya ini. Kalau dia menyirip ganda 2, berarti spesiesnya ini, Eukarima. 1B, pertanyaan 1B, komposisi daun tunggal. Komposisi kalau daun tunggal, dia lari ke pertanyaan yang nomor 3. Nomor 3 ada 3A, tata daun oposit, yaitu arborea. Kemudian 3B, tata daun alternate dan alternate distikos. Ini ada 2 bagian lagi, maka dia beralih ke nomor 4, yaitu 4A, bagian bawah berwarna hijau atau carpus heteropilus. Kalau dia berwarna coklat, maka dia kainito. Seperti itu. Ini yang disebut sebagai kunci identifikasi bentuk bertakik. Nah, terserah kalian ya, mau memilih kunci identifikasi yang mana yang lebih gampang dipahami atau dibuat, yang bentuk sejajar atau bentuk bertakik. Yang jelas ini adalah cara untuk mengidentifikasi tumbuhan dengan kunci identifikasi. Jadi kita buat dulu nih langkah pertamanya menguraikan sifat morfologi. Ini baru daun ya, baru daun itu sifatnya 2 aja. Dia daun tunggal apa majemuk. Belum kita beralih ke bangun daunnya, tepi daunnya, ujung daunnya, helaian permukaan atas, permukaan bawah itu. Belum lagi akar, batang, belum lagi buah, bunga, biji. Nah, bisa dibayangkan kunci identifikasi yang dibentuk itu pasti panjang banget ya, antara baik yang sejajar maupun yang bertakik. Jadi untuk kunci identifikasi, langkah pertama yang harus kita buat adalah menguraikan sifat morfologi, kemudian membuat bagannya, baru ditulis, kemudian dibuat rincian. Contoh rinciannya membuat rincian, kemudian membuat bagan kunci, baru kita masukkannya ke dalam kunci identifikasi, baik bentuk sejajar maupun bentuk bertakik. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.